warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi ya, Nak ya. Jadi di bab 2 ini kan sebenarnya judul besar kita itu adalah tentang penyetaraan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Jadi penyetaraan reaksi redoks itu sudah selesai, sekarang kita lanjut ke sel elektrokimia. Nah, saya akan share screen untuk memulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa masing-masing kepada Allah, semoga semua aktivitas kita doa masing-masing dimulai. Oke, nah jadi sel elektrokimia itu adalah dibagi dua ya, Nak ya, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, pada pembahasan ini kita fokus utama kita membahas tentang sel volta. Nah, yang pertama itu indikator pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep sel volta atau kata lainnya itu adalah sel Galvani berdasarkan deret volta. Nah, yang kedua, menuliskan notasi sel volta. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan potensial sel dan potensial sel standar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sel volta, atau kita sebut dengan sel Galvani. Galvani ini adalah nama penemunya. Kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis. Apa perbedaan mereka dan apa persamaan mereka? Nah, kita lanjut langsung aja. Kalau sel volta, ini kita singkat ada yang namanya Nah, kalau misalnya dia sel volta, kita bagi di sini ada volta, ada elektrolisis. Nah, kalau sel volta kita singkat dengan yang namanya kenap. Sorry ya. Nah, kita singkat dengan yang namanya kepan. Sedangkan elektrolisis kita singkat dengan yang namanya kenap. Nah, lihat di sini. Di sini ada kepan. K di sini adalah yang namanya elektroda. Nah, jadi sel di sini itu dihubungkan dengan yang namanya elektroda. Elektrodanya sendiri itu ada namanya katoda, ada yang namanya anoda. Kalau sel volta, katodanya itu muatannya positif, makanya di sini kita buat P. Sedangkan kalau volta, kalau elektrolisis, katodanya itu muatannya negatif. Anoda dari sel volta itu muatannya negatif. Kalau elektrolisis, anodanya itu muatannya positif. Nah, jadi penyingkatan ini aja. Kemudian, di dalam sel volta dan sel elektrolisis itu terjadi perubahan energi. Kalau sel volta itu adalah energi kimia menghasilkan energi listrik. Nah, energi kimianya dari apa? Dari reaksi redoks. Reaksi redoks yang seperti apa? Itu reaksi redoksnya yang spontan. Suara saya kedengaran ya, Nak ya? Nah, kalau elektrolisis itu kebalikannya, Nak. Jadi, kita membutuhkan energi listrik untuk membangkitkan reaksi redoks yang tidak spontan. Gitu. Jadi kebalikannya. Kalau elektrolisis, kita membutuhkan sejumlah energi listrik untuk membangkitkan reaksi redoks yang tidak spontan. Artinya, energi listrik menjadi energi kimia. Nah, mereka juga memiliki yang namanya persamaan. Kedua ini adalah perbedaannya, kemudian ada persamaannya. Persamaannya saya singkat dengan krau namanya. Di sini juga sama, Nak. Di sini krau. Apa itu krau? K itu tetap katoda. Nah, jadi di katoda itu akan terjadi yang namanya reaksi reduksi. Sedangkan di anoda akan terjadi yang namanya reaksi
oksidasi. Nah, sama di sel elektrolisis juga seperti itu. Nah, jadi untuk memudahkan kalian untuk memahami ini, ingat aja gini, nah. Katoda itu huruf konsonan. Pasangannya juga konsonan, yaitu reduksi. Sama-sama konsonan kan depannya. Sedangkan anoda itu huruf vokal, pasangannya juga huruf vokal. Maka itu memudahkan kalian untuk mengingatnya. Nah, ini ya, Nak ya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Untuk reaksi oksidasi, itu reaksi yang melepas elektron atau menerima elektron? Masih ingat nggak konsep dasar bilangan oksidasi atau redoks kemarin? Kalau reaksinya oksidasi, itu melepas elektron atau menerima elektron? Ayo. Ada yang bisa jawab? Melepaskan elektron, Mem. Oke, siapa yang will ya? Oke, thank you ya, Nak. Ya, benar ya. Jadi, reaksi oksidasi itu melepas elektron. Jadi, intinya di dalam sel ini pasti kita tahu oksidasi yang melepas elektron, sehingga elektron mengalir kalau di sel volta dari anoda menuju katoda. Oke, kita buktikan dengan melihat selnya. Nah, sebenarnya saya punya, Nak. Punya aplikasinya, kalau kalian lihat di psikologi, itu udah ada saya upload, namun di laptop ini tidak bisa dibuka. Jadinya dia kayak makromedia flash yang bisa bergerak. Jadi di sini hanya saya tayangkan berupa gambar aja, karena itu tidak bisa dibuka. Kita lihat. Nah, jadi inilah rangkaian sel volta atau sel galvani. Seperti yang saya bilang tadi, sel volta dilengkapi dengan yang namanya elektroda. Elektrodanya ada dua, ada anoda di sini. Anoda tadi muatannya apa? Positif, negatif? Negatif, Miss. Iya, negatif. Oh my God. Iya, anoda itu negatif, sedangkan katodanya positif. Nah, selain ada elektroda, di sini dia juga dihubungkan dengan volt. Artinya ada apa di sini? Voltmeter. Voltmeter kita butuhkan di sini untuk mengukur tegangan listrik yang dihasilkan. Karena tadi kan sel volta itu adalah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi di sini ada voltmeter untuk mengukur tegangan yang dihasilkan. Oke, selain itu ada juga yang namanya ini, Nak. Tabung U di sini bisa dilihat ya. Namanya adalah jembatan garam. Jembatan garam itu di dalamnya diisi berupa garam. Garamnya bisa NaCl, dalam hal ini di sini KCl. Jadi jembatan garam itu adalah garam yang di dalamnya ditambahkan dengan agar-agar. Jadi dia berupa koloid, nah. Jadi koloid dan di sini dikasih penyumbat. Gitu ya. Saya jelaskan untuk rangkaian ini. Nah, jadi di dalam chamber 1 atau gelas kimia 1 itu elektrodanya adalah Zn dengan larutan ZnSO4. Itu ya. Kemudian di katoda itu adalah elektrodanya Cu dengan larutan CuSO4. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini elektronnya mengalir dari anoda, bisa dilihat ya, Nak, gambar yang ini, Nak. Elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Nah, dari anoda menuju katoda. Kalau kita buat reaksinya, di sini kan reaksinya oksidasi ya, Nak ya. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, di katoda reduksi. Maka di sini Zn teroksidasi menjadi apa, Nak? Zn2 positif. Gitu kan? Sedangkan Cu tereduksi, maka Cu2 positif menghasilkan Cu. Tinggal kita setarakan elektronnya. Maka di sini kita tambahkan 2 elektron, di sini juga 2 elektron. Bisa dipahami untuk reaksinya? Lihat, reaksi di anoda benar kan dia oksidasi ya, Nak ya? Sedangkan di katoda reaksinya reduksi. Coba kita lihat. Zn atau anoda Zn lama-lama itu akan habis. Dia akan menjadi Zn2 positif. Nah ini, Nak, lama-lama
di sini itu akan terkikis. Zn di sini akan terkikis karena elektronnya mengalir dan pindah ke elektroda atau katoda Cu. Nah, ini akan menipis, sedangkan elektroda Cu lama-lama akan menebal. Tahu ya alasannya kenapa? Karena dia mengalir elektronnya. Dan ini menjadi Zn2 positif. Sedangkan kalau kita lihat di katoda, Cu di sini akan masuk ke dalam. Cu akan masuk ke dalam. Artinya apa? Menjadi Cu. Logamnya lama-lama ini si Cu akan semakin banyak dari reaksi ini. Bisa dipahami ya? Nah, sedangkan apa fungsi jembatan garam di sini? Jadi jembatan garam fungsinya itu adalah untuk menetralkan atau mengimbangi kelebihan ion positif yang terdapat di dalam larutan anoda. Nah, jadi di sini dia mengimbangi. Nah, lihat. Anoda tadi kan dia tempatnya elektron. Pasti dia akan semakin negatif. Kemudian di sini katoda dia akan semakin positif. Jadi di situ fungsi jembatan garam di sini adalah menetralkan. Lihat, dia menetralkan di mana Zn masuk, Cl-nya keluar. Jadi dia netral kembali. Di sini SO4 2 negatif masuk, K positifnya keluar. Jadi dia juga netral kembali. Jadi fungsi jembatan garam di sini adalah menetralkan ion-ion yang dihasilkan. Nah, untuk rangkaiannya gimana, Nak ya? Udah bisa dipahami rangkaian sel volta? Bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, jadi intinya itu. Yang menghasilkan elektron itu di anoda dan elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk notasi sel. Jadi kan tadi rangkaian itu sangat riuh ya kalau kita jelaskan. Jadi rangkaian sel volta itu sangat banyak, complicated kalau kita bilang. Jadi kita bisa menyingkat rangkaian sel volta itu dengan yang namanya notasi sel. Jadi kalau kalian lihat notasi sel, kalian sudah tahu, oh ternyata rangkaian sel voltanya ini gitu. Nah, ini notasi sel fungsinya untuk menyingkat. Atau dengan kita melihat notasi sel, kita tahu rangkaian sel voltanya itu seperti apa. Nah, jadi formulasi dari notasi sel sendiri itu adalah seperti ini, Nak. Nah, Zn tadi sebagai apa? Anoda atau katoda, Nak? Anoda, Bu. Anoda, Bu. Iya. Jadi, di dalam notasi sel sendiri, itu formulasinya adalah Zn-nya tadi anoda ya. Kita buat anoda. Kemudian ini garis 1, ini namanya batas fasa. Zn2 positif itu ionnya. Ion dari siapa? Ion dari si anoda. Kemudian garis 2 ini adalah jembatan garam. Nih, jembatan garam. Kemudian Cu2 positif tadi ion dari katoda ya. Ion dari katoda. Batas fasa kembali, kemudian katodanya. Nah, inilah dia. Nah inilah dia ya, Nak ya. Jadi ini adalah notasi sel. Jadi kalian perlu mengingatnya aja seperti ini. Anoda kan oksidasi. Pasti dia dalam bentuk logamnya dulu teroksidasi menjadi ion. Benar ya, ini oksidasi ya. Sedangkan katoda kan reduksi. Maka ionnya dulu menjadi logam. Ini kan reaksi reduksi. Inilah notasi sel. Dengan ini jembatan garam, ini batas fasa. Jadi batas fasa ini kan beda fasa ya, Nak ya. Dari solid menuju ke larutan. Nah, ini untuk notasi sel. Saya rasa ini cukup mudah untuk notasi selnya. Nah, aliran elektron. Benar ya, ini arah aliran elektron. Dari anoda menuju katoda. Paham ya? Untuk notasi sel, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Lanjut. Kita ke potensial reduksi dalam reaksi redoks. Nah, jadi potensial reduksi dalam reaksi redoks ini juga sangat penting ya kalian pahami. Nah, jadi potensial itu
namanya enol, dia hanya berlaku untuk reaksi reduksi, gitu. Jadi gimana, Miss, kalau kita untuk mengetahui potensial reaksi oksidasi? Tinggal kalian balik aja. Misalnya nanti potensial reduksinya nilainya positif, maka untuk potensial oksidasinya bernilai negatif. Jadi dia kalian ubah aja tandanya positif negatifnya gitu ya. Tapi kalau untuk potensial reduksi itu hanya untuk reaksi reduksi pasti. Nah, jadi potensial reduksi standar, kata standarnya itu ada enolnya, itu diukur pada konsentrasi 1 molar dan temperaturnya 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah yang standar ya, Nak ya. Jadi kalau tidak standar, nanti kita pakai yang namanya rumus lain. Nah, kalau potensial reduksi dari si hidrogen, itu nilainya adalah 0. Nah, katanya kalau potensial reduksi standarnya lebih besar daripada hidrogen, maka diberi tanda positif. Kalau dia lebih besar dari hidrogen, diberi tanda positif. Nah, lihat, kalau lebih besar itu letaknya lebih kanan dari deret volta. Nanti kita jelaskan deret volta. Kalau dia lebih kecil daripada hidrogen, pasti ya, karena kan 0, lebih kecil pasti dia negatif, dan letaknya itu lebih kiri dari deret volta. Nah, sekarang tadi saya bilang itu tentang deret volta. Ada yang tahu nggak deret volta? Masih ingat nggak? Deret volta, sepertinya udah nih. Deret volta di kelas 1, saya pernah jelaskan tentang pembentukan reaksi. Masih ada yang ingat nggak penyingkatan deret volta? Seingat saya nggak ada, Bu. Ya, oke, kalau gitu saya jelaskan aja. Nah, jadi deret volta itu lihat, ini penyingkatan secara saya ya. Kalau Bapak camat, nanti Minggu jual minyak zaitun pada kru kafe kode nih sang cowok Prambanan harus mencuci hingga Agus Pinta Aura. Ini ada LI, ini K, BA, CA, NA, MG, AL, MN, ZN, CR, FE, CD, NI, SN, CO, PB, H, CU, HG, AG, PT, AU. Nah, lihat. Nah, ini namanya deret volta. Sebenarnya deret ini itu memanjang ya, terus gitu memanjang, nggak ke bawah gitu. Jadi ini deret volta yang saya bilang tadi. Ini adalah hidrogen, yang tadi itu adalah berapa tadi harga N0-nya? Hidrogen tadi berapa harga N0-nya, Nak? 0 ya? 0 volt. Iya. Jadi di sini hidrogen itu 0 volt. Sedangkan kalau dia lebih kecil, maka di sini semua negatif. Yang di kiri itu negatif, sedangkan yang di kanan itu ada CU, HG, AG, PT, dan AU itu positif. Nah, dalam deret volta kita bisa lihat di sini, Nak. Ya, ini anggap aja dia satu garis lurus ya, Nak ya, deretnya saya buat. Semakin ke kiri, tadi N0-nya semakin kecil atau semakin besar? Kecil, Miss. Iya, Kecil, Mem. Nah, semakin ke kiri dari deret volta, ya. Semakin ke kiri dari deret volta. Kenapa ya? Udah, semakin ke kiri dari deret volta, itu harga N0-nya semakin kecil. Sehingga di sini dia cenderung mengalami reaksi oksidasi.
Ya, semakin ke kiri cenderung mengalami reaksi oksidasi atau cenderung menjadi anoda. Ingat ya. Semakin ke kanan, itu harga E0-nya semakin besar. Maka dia cenderung mengalami reaksi reduksi atau cenderung menjadi katoda. Itu ingatnya. Nah, kemudian ada namanya reaksi pendesakan. Nah, jadi logam di kiri bisa dapat mendesak logam yang di kanan. Logam di kanan. Itu ya, ingat ya. Semakin ke kiri, N0-nya semakin kecil dan dia cenderung menjadi anoda. Jadi kita bisa kita simpulkan bahwa anoda itu N0-nya lebih kecil, sedangkan katoda N0-nya lebih besar. Sedangkan kalau nanti dikasih reaksi pendesakan, maka logam di kiri bisa mendesak logam di kanan. Misalnya reaksi pendesakan tuh seperti ini loh, nak. Cu, nggak usah Cu deh, saya buat di sini adalah Li ditambah CuSO4. Lihat, Li di sini mau mendesak si Cu. Jadi dia mau mengambil si pasangan Cu, si SO4, mau diambilnya agar berpasangan dengan dia. Kalau menurut prinsip deret volta, bisa nggak si Li mendesak si Cu, nak? Li dia di sini. Iya, bisa. Bisa. Maka reaksinya menjadi Li2SO4 ditambah Cu, gitu. Itu reaksi pendesakan ya. Sedangkan kalau kebalikannya, misalnya Cu ditambah Li2SO4, itu tidak bisa. Karena Cu letaknya lebih kanan. Nah, untuk E0 sel, artinya potensial sel, itu rumusnya, ini nak, potensial reduksi dikurang potensial oksidasi gitu ya. Atau biasanya saya langsung saja begini nak, E0 sel itu rumusnya adalah E0 katoda dikurang E0 anoda. Artinya apa? E0 katoda tadi kan yang besar, dikurang E0 anoda, E0 yang kecil. Langsung saja kayak gitu. E0 besar dikurang E0 yang kecil. Itu adalah untuk rumus potensial sel standar. Kita contohkan, lihat. Contoh soalnya, katanya ada Ni dengan Pb. Ni di sini, E0-nya minus 0,25. Sedangkan Pb, E0-nya adalah minus 0,13. Dari prinsip yang kita jelaskan tadi, menurut kalian, siapa yang jadi katoda? Ni atau Pb? Siapa yang jadi katoda, nak? Katoda adalah ya, elektroda yang N0-nya lebih besar. Katoda N0-nya lebih besar, nak. Maka katodanya adalah si Pb. Lihat, ini negatif ya. Sedangkan anodanya itu adalah si Ni. Itu ya. Yang ditanya adalah potensial selnya. Nah, potensial sel langsung saja kita jawab. E0 sel. Apa tadi rumus E0 sel? E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Iya. E0 yang besar minus 0,13 dikurang minus 0,25. Sama dengan positif 0,12 volt. 0,12. Iya. Lihat, kalau dia bertanda positif di sini, artinya reaksi redoksnya itu adalah spontan. Coba kita buat reaksinya, nak. Reaksi di anoda, reaksi di katoda. Lihat. Lihat ini. Ni2 positif menghasilkan Ni. Itu reaksinya reduksi pasti, anak ya. Karena tadi saya bilang N0 itu hanya untuk reaksi reduksi. Sedangkan kan anoda yang kita tahu itu adalah reaksinya oksidasi, kan, nak? Benar? Anoda reaksinya oksidasi. Iya, Maka untuk reaksi di anoda kita balik karena reaksinya oksidasi. Ingat aja, menjadi Ni menghasilkan
Ni2 positif ditambah 2 elektron. Karena reaksinya kita balik, harga NO-nya juga berubah. Dari negatif menjadi positif 0,25. Nah, sedangkan untuk si katodanya kan memang reduksi, jadi tinggal ditulis ulang. Pb2 positif menghasilkan, ditambah 2 elektron menghasilkan Pb. NO-nya tetap sama, yaitu minus 0,13 volt. Sama seperti reaksi redoks, nah, elektronnya harus kita matikan. Maka menjadi Ni ditambah Pb2 positif menghasilkan Ni2 positif ditambah Pb. Ini tinggal kita jumlahkan ya. Ini NO-nya harus kita jumlahkan, tinggal dijumlahkan. NO sel sama dengan, samakan hasilnya positif 0,12 volt. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Pertanyaannya, nah, ini kan kebetulan elektronnya itu sama-sama 2. Kalau nanti elektronnya berbeda, maka kan kita lakukan eliminasi tuh, agar elektronnya sama. Ingat di sini, ketika kalian kali, misalnya, saya anggap aja di sini beda. Misalnya di sini kali 2 kali 1. Yang perlu kalian ingat, harga NO tidak dipengaruhi oleh pengali. Artinya, berapapun koefisiennya yang kalian kali, maka harga NO itu tetap. Karena apa? Karena harga NO itu dia sudah standar. Nah, tidak dipengaruhi oleh yang namanya koefisien. Ingat ya. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal, dan soalnya itu perlu eliminasi, harga NO itu tetap. Tidak kalian kali. Yang kalian kali hanya ini, koefisien setiap spesinya. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke notasi sel. Tadi notasi selnya adalah anoda, ion, jembatan garam, ion katoda. Ayo, satu orang. Siapa yang bisa buat notasi selnya, yuk? Silahkan. Untuk membuat notasi selnya. Ada yang bisa? Saya, Miss. Iya, silakan, Nak. Siapa? Amanda ya? Iya, Miss. Iya, silakan. Agak kenceng, Nak, suaranya ya. Untuk yang anodanya itu Ni. Oke, Ion anodanya Ni2 positif. bagus. Terus jembatan garam baru Pb2 positif. Ion katodanya itu Pb. Iya, katodanya Pb maksud saya, Miss. Oke, gini ya, Nak ya. Jadi inilah notasi selnya atau yang menyingkatnya. Nah, gimana? Sejauh ini masih ada yang belum paham? Saya rasa kalau untuk sel volta, kalau saya bandingkan sel volta dengan elektrolisis, sel volta jauh lebih mudah ya dibandingkan sel elektrolisis. Jadi yang perlu kalian ingat yang pertama itu ada rangkaiannya, kemudian ada notasi sel, dan ada enol sel. Hanya 3 itu. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya itu ada aplikasi sel volta dan ada yang namanya korosi. Nah, jadi pembahasan kita sampai di sini, Nak. Jadi kalian bisa lihat nanti videonya ulang di YouTube ya, dan kalian harus tambah lagi, gali lagi pengetahuan kalian dengan belajar di rumah lebih banyak lagi. Ya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Miss.